kemari, kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu, dan aku pun sadari aku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang mendamba samudra, ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku, ku percaya alam pun berbahasa, ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini rasa rindukah ataukah ada bahaya? Oh, aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau cepat pulang, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, hujan turun membasahi seolah ku berair mata. Firasatku ingin kau cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau cepat pulang, jangan pergi lagi. Aku pun sadari engkaulah firasat hati. Firasat hatiku, hati.
takkan pernah kembali. Selamat malam pemirsa, selamat datang dalam acara final debat calon ketua umum Badan Pengurus Pusat BPP HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019-2022 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tina Talisa sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan Marcel Sihaan, lagunya Firasat. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Marcel? Lagunya berjudul Firasat dan firasat saya juga, para kandidat malam hari ini akan berusaha meyakinkan publik atas apa yang akan dilakukan bagi HIPMI ke depan dan untuk Indonesia ke depan. Karena bukan tanpa tujuan mulia debat ini dilaksanakan. Tentu ini adalah bagian dari HIPMI ingin mempertontonkan, menunjukkan kepada publik, meyakinkan kepada publik seperti apakah kompetensi, kapasitas, dan kualitas calon pimpinan HIPMI di masa yang akan datang. Tepuk tangan sekali lagi boleh buat para kandidat tentunya. Panelis sudah siap, para kandidat juga sangat siap. Tapi sebelum itu dengan tepuk tangan meriah kita sambut Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ayahanda pendiri HIPMI sekaligus Ketua Umum HIPMI pertama Abang Abdul Latif dengan seluruh panelis. Yang saya hormati teman-teman pengurus BPP HIPMI, ada Sekjen Priyamana Jan, kemudian Wakil Ketua Umum Saudara Yasir Palito dan Bendahara Umum Eka Sastra dengan seluruh unsur-unsur ketua. Senior Bang Sarman dan seluruh teman-teman semua. Para senior-senior kader HIPMI di seluruh wilayah tanah air, baik dari Aceh sampai Papua yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa proses Munas yang akan berlangsung pada tanggal 16 besok adalah merupakan bagian daripada bentuk konsolidasi organisasi dalam perspektif organisasi kader. Debat hari ini adalah debat yang terakhir. Yang pertama kita lakukan di wilayah timur yaitu di Bali, kemudian wilayah barat yaitu di Kepri, dan hari ini adalah debat pamungkas. HIPMI lahir tidak lain dan tidak bukan yang satu cita-cita mulia yaitu mengisi kemerdekaan, mensejahterakan rakyatnya dan menjadi pemain ekonomi di negeri sendiri dan sekaligus menjadi tuan di negaranya sendiri. Cita-cita mulia yang tersebut dituangkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar HIPMI tentang tujuan. Bagaimana menciptakan anak-anak muda yang mempunyai kapasitas entrepreneurship dan bagaimana menjadikan HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam rangka berjuang untuk menumbuh kembangkan suasana ekonomi yang berpihak pada penguatan pengusaha nasional. Dalam konteks itu tidak lain dan tidak mungkin kalau kemudian pemimpinnya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi. Debat hari ini adalah sebagai bentuk wujud komitmen moralitas dan wujud komitmen intelektualitas dan leadership sebagai kader HIPMI untuk membawa HIPMI ke depan ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang baik dan pemimpin yang bisa dikatakan bisa membawa organisasi, salah satu di antara tolak ukurnya adalah bagaimana menyiapkan kader penggantinya. Dan alhamdulillah saya bersama Sekjen dan seluruh teman-teman pengurus hari ini adalah telah menyiapkan kader HIPMI terbaik. Ada Saudara Bagas Adarga, dia adalah Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Kemudian Ajib Hamdani adalah Wakil Bendahara Umum HIPMI dan Saudara Haji Madani Maming. Ketiga calon ini menurut pandangan kami adalah calon terbaik yang hari ini dimiliki. Saya yakinkan bahwa ketiga-tiganya mempunyai kompetensi dan leadership serta wawasan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan ekonomi nasional. Namun
BPP HIPMI dan khususnya saya tidak mempunyai hak untuk memilih karena yang punya hak itu adalah BPD. Oleh karena itu Ketum BPD di seluruh Indonesia selamat menyaksikan perdebatan menarik untuk menentukan pilihan pada tanggal 16 nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Bahlil, Ketua Umum. Barangkali ini kali terakhir saya manggil Ketua Umum, selanjutnya mungkin manggilnya Pak Menteri. Selanjutnya kita akan mengenalkan para panelis. Panelis inilah yang akan berperan untuk menguji seberapa mumpuni para kandidat dalam memahami tantangan ekonomi global dan disrupsi ekonomi sebagai sebuah keniscayaan dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, seorang ekonom asal Universitas Brawijaya, beliau sekarang adalah Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance. Kita sambut Bapak Profesor Ahmad Erani Yustika. Panelis yang kedua ini adalah seorang profesional, beliau juga ekonom Indonesia yang tentu tidak kita ragukan lagi kontribusinya bagi negara, seorang bankir juga, pengurus di Perbanas, beliau juga aktif di Indef sama sebagai seniornya Prof. Erani, dan beliau meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Kita berikan aplaus untuk Dr. Afiliani, SE, MSI. Panelis ketiga tentu tidak perlu saya kenalkan bagi kawan-kawan HIPMI, tapi bagi para pemirsa harus kita kenalkan kembali sebagai founder atau pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Beliau adalah pengusaha senior Bapak Abdul Latif. Panelis sudah kita perkenalkan, sekarang giliran kita untuk mengenalkan para kandidat. Sudah siap untuk menghadirkan, menyaksikan para kandidat? Sudah siap semuanya ya, baik. Yang pertama kita sambut kandidat kita Bagas Adha Dirga. Seorang pengusaha di bidang aviasi atau penerbangan, CEO dari PT Asia Aero Technology. Yang sekali lagi kita sambut Bagas Adha Dirga untuk tampil ke panggung. Kandidat berikutnya akan kita undang, pengusaha muda dan telah berhasil mendirikan PT Mitra Bersama Makmur, PT Alkostar Casting yang bergerak di sektor manufaktur, serta PT Tria Talang Emas yang bergerak di sektor energi. Kita sambut Ajib Hamdani. Kandidat yang terakhir, pengusaha muda sukses, ada sejumlah perusahaan yang sukses dipimpinnya, Direktur PT Batu Licin Bina Usaha, CEO PT Batu Licin 69 dan CEO PT Maming 69, kita sambut Mardani Haji Maming. Semuanya sudah menempati posisi dan rasanya boleh kalau saya mau minta tepuk tangan paling meriah untuk mereka para kandidat. Saudara-saudara calon ketua umum ini sudah siap dan sesuai dengan nomor urut, maka di segmen ini adalah penyampaian visi dari Anda masing-masing. Durasinya adalah 2 menit, akan dimulai dari nomor urut 1, dimulai dari Bagas Adha Dirga. Silakan untuk menuju ke podium. Anda dapat memanfaatkan waktu 2 menit menyampaikan visi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Abdul Latif, yang terhormat para panelis, yang terhormat Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Sekjen Pria, Bendum Eka, Waka Uyaser, dan semua teman-teman HIPMI seluruh Indonesia. Kekuatan ekonomi suatu negara tergantung dari kemampuannya berproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik dan internasional. Indonesia saat ini dalam periode generasi emas
dalam usia produktif. Visi saya dalam mengelola HIPMI ke depan adalah menjadikan HIPMI sebagai pusat inkubator pengusaha muda nasional. Dalam rangka hal tersebut, kita akan menjalankan berbagai misi. Yang pertama adalah menjadikan HIPMI sebagai organisasi servis yang melayani para pengusaha muda dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, menjalankan 3 pilar kebijakan, yaitu mentoring, pendampingan, networking, menjalin hubungan dari Sabang sampai Merauke, dan financing, pembiayaan bagi para pengusaha muda nasional. HIPMI akan menjadi garda terdepan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, fundamentalnya akan kita siapkan mulai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya masih ada dan dimanfaatkan dengan optimal. Silakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya juga untuk penyampaian visi, kita berikan kesempatan untuk maju ke podium Ajib Hamdani. Waktu 2 menit silahkan dimanfaatkan dan mulai dihitung mundur sejak Anda menyampaikan kata yang pertama. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketum Bahlil dan seluruh rekan-rekan HIPMI seluruh Indonesia, para panelis dan Caketum Bagas dan Caketum Maming. Bapak Joko Widodo di periode kepemimpinan yang kedua mempunyai pijakan-pijakan ideologis untuk membuat Indonesia lebih maju. Gagasan yang pertama adalah bagaimana membangun kualitas manusia Indonesia. Gagasan yang kedua adalah bagaimana membuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Pokok pikiran yang ketiga adalah tentang bagaimana pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dari visi Pak Jokowi tersebut, maka kita turunkan menjadi visi HIPMI yang kami tawarkan pada seluruh kawan-kawan HIPMI daerah. Bagaimana kita akan mengarungi BPP HIPMI periode 2019-2022. Yaitu bagaimana menjadikan HIPMI sebagai lokomotif penggerak ekonomi yang berdaulat. Ekonomi yang berdaulat adalah sebuah kata kunci dari sebuah kerinduan dan gagasan besar Bang Abdul Latif ketika pada tahun 1972 membangun HIPMI. Bagaimana HIPMI menjadi organisasi kader yang melahirkan entrepreneur-entrepreneur berjiwa nasionalis, pengisi kemerdekaan, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pencapaian Bapak Jokowi yang luar biasa di periode pertama menyisakan PR-PR begitu banyak. Dan HIPMI akan punya kelas dan kualitas untuk menjadi bagian lokomotif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran. Angka pengangguran masih 9,85%. Single digit adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, tapi masih begitu banyak mereka menunggu uluran-uluran tangan HIPMI dan menunggu bagaimana karya HIPMI bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pada masalah kedua adalah masalah kemiskinan. Angka kemiskinan masih angka 5%. Angka tersebut membutuhkan peran HIPMI sehingga bagaimana kemiskinan bisa menjadi lebih turun. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap adalah bagaimana Gini rasio kita berkurang. Bapak Jokowi Widodo secara luar biasa menurunkan 0,39, tapi saya yakin dengan HIPMI berperan serta maka 0,39 akan makin turun. Dan insya Allah HIPMI menjadi lokomotif penyelesaian semua masalah tersebut. Waktu habis. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan yang juga harus kita berikan dengan waktu yang sama kepada kandidat yang ketiga, Mardani Haji Maming. Kita silakan untuk maju ke podium. Audiens mohon tenang karena ini saatnya kita mendengarkan visi yang akan disampaikan. Waktunya 2 menit dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum Bahlil beserta jajarannya, panelis Ayanda Pak Latif, bahwa di HIPMI menurut saya bangsa dan negara ini ada mental yang harus dirubah. Kenapa? Karena negara ini sebenarnya atau peradaban bangsa ini sebenarnya sudah maju dari dulu. Kenapa kalau saya menyatakan seperti itu? Karena kalau kita melihat peradaban dari zaman kerajaan, adanya Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur dibangun 1800 tahun yang lalu, dibangun dengan besar tempat ibadat umat agama yang tidak lari kepada mall atau yang lain, sehingga peribadatannya yang dibangun dilihat
berarti saking besarnya tempat peribadatan itu, di mana peradaban kita dulu adalah sejahtera untuk membangun rumah ibadah dengan besar. Bisa kita bayangkan sekarang bagaimana tempat ibadat yang besar di zaman 1800 yang dulu dibangun, bahwa para pendahulu kita adalah peradaban yang maju dan luar biasa. Begitu juga waktu kita merdeka baru 10 tahun, dijadikanlah negara waktu Pak Soekarno non-blok, hadir beberapa petinggi-petinggi negara. Apakah tidak ada petinggi negara yang hebat waktu itu? Banyak sekali, contohnya Cina, Mao Zedong dan India. Kenapa dia hadir di Indonesia? Karena Pak Soekarno hadir membawa sebuah gagasan. Saya yakin gagasan itu dibikin dan diolah untuk menjadi lahir yang di Ayanda Ketua HIPMI, di mana menciptakan HIPMI adalah entrepreneur, membangun patriot bangsa, menjadi pengusaha di negeri sendiri. Jangan sampai sumber daya alam kita banyak, tapi bukan kita yang menjadi penguasanya. Jangan sampai sawit kita besar, tapi bukan negara kita yang mengirimnya. Mungkin itu, terima kasih. Waktu habis. Masing-masing kandidat sudah menyampaikan visi. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk mereka. Karena sebetulnya debat pokok belum terjadi, belum ada pertanyaan dari panelis. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan tata tertib. Untuk kandidat, yang pertama adalah debat malam ini bertema tantangan ekonomi global dan evolusi industri 4.0 atau 4.0. Pertanyaan akan dibacakan langsung oleh salah satu dari 3 orang panelis selama 1 menit 30 detik atau 1,5 menit. Waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara, moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. Untuk para pendukung, yang pertama dilarang menyampaikan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. 2, dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. 3, dilarang membawa benda-benda berbahaya. 4, tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Dan terakhir, moderator berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Semoga dipahami bersama demi kelancaran dan tercapainya tujuan dari acara final debat calon ketum BPP HIPMI malam hari ini. Semua sudah siap hari ini para pendukung dan tentu teman-teman BPD HIPMI menyaksikan para calon ketua umumnya, panelis siap. Para kandidat juga sangat siap. Kita akan segera masuk ke acara pokok debat malam hari ini. Tapi setelah jeda berikut, kita kembali dalam final debat calon ketua umum BPP HIPMI 2019-2022 sesaat lagi. Satukan semangat, singkirkan perbedaan. Berjuang bersama karena kita Indonesia. Harumkan nama bangsa. Kibarkan merah putih. Saatnya eratkan persatuan, saatnya mandiri. Saya berdiskusi dengan Ajib Hamdani, saya Fajar Widisasono sebagai CEO dan Ajib Hamdani sebagai komisaris. 1 juta nelayan berdaulat. 1 tahun, 1 juta Sukses bisa diraih siapa saja. Ini pula yang dibuktikan Mardani Haji Maming, anak seorang kepala desa Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Sukses menjadi Bupati Tanah Bumbu 2 periode. Mardani Haji Maming juga berhasil sebagai Ketua Umum APKASI. Syarat pengalaman di bidang pemerintahan serta keberhasilannya di bidang bisnis menjadikan sosok Mardani Haji Maming sangat pas memimpin HIPMI.
bersama Mardani Haji Mami. HIPMI bersinergi membangun ekonomi daerah. Selamat malam bagi Anda yang baru bergabung dengan Kompas TV. Anda menyaksikan acara final debat calon ketua umum BPP HIPMI periode 2019-2022. Saya Tina Talisa sebagai moderator malam hari ini. Di segmen ini akan ada pertanyaan dari panelis dan panelis yang akan bertanya adalah Mbak Filiani. Saya persilahkan kepada kandidat nomor urut pertama, Bagas Ada Dirga untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya nanti akan disampaikan dalam 1,5 menit, jawabannya 2 menit. Mbak Afi, sudah siap untuk menyampaikan pertanyaan? Silahkan maju ke depan. Kita melihat kondisi ekonomi global ini kondisinya belum akan berakhir, bahkan kita lihat sampai tahun 2020 masih akan ada problem di mana pertumbuhan menurun ya. Kemudian Indonesia sendiri dikatakan juga akan kena dampak ya. Itu yang satu. Yang kedua adalah kita tahu 3 tahun terakhir ini adalah revolusi 4.0 sudah mulai berkembang ya, tetapi kalau kita melihat HIPMI ini kan banyak UKM ya kan. Nah sejauh mana UKM ini bisa berperanan di dalamnya, karena kita lihat sekarang sudah mulai satu-satu ada yang berguguran juga, ternyata tidak semuanya. Nah di dalam anggota HIPMI sendiri kalau kita lihat tidak semuanya mungkin belum mendapat manfaat dari 4.0. Nah apa yang akan dilakukan dengan adanya kondisi global yang akan 2 tahun lagi masih ada tantangan. Di satu sisi 4.0 ternyata belum memberikan keuntungan buat UKM ya, bahkan masih banyak UKM yang justru tertinggal. Nah tadi saya lihat visi misinya adalah ingin melakukan sesuatu untuk anggota. Nah bagaimana caranya? Yang pertama untuk anggota, yang kedua adalah tadi dikatakan ingin menjadi partnernya pemerintah. Nah ini dibutuhkan adalah satu masukan-masukan yang paling tidak akan menjadi policy pemerintah dari masukan HIPMI sendiri. Nah sejauh mana masukan itu akan didorong melalui proses seperti apa? Karena kelihatannya sekarang ini asosiasi perannya belum terlalu optimal bagi pemerintah. 2 hal itu yang mungkin perlu dijawab. Terima kasih. Waktu menjawab 2 menit silahkan dimanfaatkan. Terima kasih Bu Afiliani terkait dengan manfaat bagaimana dengan anggota. Akhir-akhir ini kita alami yang namanya disrupsi. Disrupsi kita memasuki teknologi industri 4.0. Oleh karena itu banyak terjadi pergeseran ekonomi dari yang sifatnya non-online sekarang jadi kebanyakan adalah online. Bagaimana cara HIPMI mensikapi hal tersebut? Tadi kami sebutkan bahwa HIPMI itu akan menjadi organisasi servis bagi para anggotanya dalam rangka menyiapkan dari teknologi yang sifatnya offline menjadi online. Kami akan menyediakan banyak-banyak pelatihan, utamanya teknologi informasi dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Karena dengan adanya teknologi informasi, saya akan sekalian jawab yang UKM. UKM ini akan langsung mendapatkan pasar dunia. Karena saat ini boleh dikatakan sudah tidak ada batas. Kita bisa dari daerah bisa langsung akses ke Amerika pasarnya. Dan HIPMI akan menjadi supporter utama dari pengusaha muda UKM seluruh Indonesia dengan cara menjadikan HIPMI sebagai pusat inkubator pengusaha muda. Dan semua pengusaha muda yang terverifikasi di HIPMI itu sudah layak untuk melakukan proses ekonomi baik dalam dan luar negeri. Sudah cukup? Baik. Kita sudah dengar jawaban dari kandidat nomor urut 1. Kita silakan untuk kembali ke tempat. Boleh aplaus lagi, kalau lagi nggak bicara boleh aplaus yang paling meriah kok. Mohon izin saya untuk menyampaikan bahwa waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dan tadi sudah berlaku untuk Bagas, demikian juga berlaku untuk Saudara Ajib dan Saudara Mardani Haji Maming. Silakan Saudara Ajib untuk tampil ke depan, ini boleh aplaus lagi. Ya, terima kasih Bu Afiliani, diskusi yang luar biasa. Memang kondisi global cenderung kurang bagus, bahkan kemarin Pak Darmin Nasution itu merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi 5,08%. Tentunya menjadi sebuah indikasi yang kurang positif. Dan bahkan ada beberapa indikasi kita terlalu banyak crowding out atau capital outflow. Begini Bu Afiliani, bahwa yang menjadi solusi bagaimana kita bisa lebih meleverage atau memberikan daya ungkit ekonomi adalah investasi. Karena itu yang akan bisa memberikan daya ungkit yang paling cepat.
untuk investasi bisa masuk, pemerintah harus punya komitmen yang jelas tentang bagaimana debirokratisasi, bagaimana deregulasi, dan structural reform. Karena ketika 3 hal itu bisa terselesaikan dengan baik, maka investasi kita akan masuk dengan baik. Terjadi perang dagang antara China dan Amerika seharusnya menjadi sebuah opportunity. Karena kenapa di Vietnam bisa naik 3 kali lipat, tapi di Indonesia hanya segitu-segitu aja gitu. Karena memang kondisi kita yang belum begitu business friendly untuk investasi. Itu kondisinya. Dan tentang bagaimana kebermanfaatan terhadap HIPMI, Bu Afiliani, bahwa memang seperti yang digagas oleh Bang Abdul Latif, bahwa educational development program is educational program. Jadi mengantisipasi dengan adanya revolusi industri 4.0, kita harus cermat dengan itu. Satu sisi itu adalah peluang karena terjadi disrupsi bisnis, tetapi satu sisi adalah tantangan. Karena bagaimana mungkin ketika pertumbuhan barang konsumsi kita 5%, tapi impor kita naik 35%. Artinya lebih banyak barang impor yang masuk dan daripada keluar. Kita sebagai UKM harus lebih siap melalui pelatihan-pelatihan dan akses ke perbankan yang lebih nyata. Dan itu harus dirasakan oleh kawan-kawan HIPMI semua. Terima kasih. Waktu habis. Kesempatan waktu yang sama. Ini saatnya kita berikan kepada kandidat nomor 3 atau terakhir, Mardani Haji Maming. Waktu Anda juga sama 1,5 menit, silakan. Sesuai yang saya sampaikan bahwa peradaban kita peradaban yang maju dari zaman dahulu, bahwa jangan sampai dengan era 4.0 di mana sawit kita banyak, tapi yang banyak yang punya negara tetangga, kita mempunyai nikel, tapi yang punya smelternya adalah negara-negara luar. Jangan sampai revolusi 4.0 ini juga dikuasai sama orang yang lain. Dan itu sudah ada tanda-tandanya. Kita punya aplikasi taksi atau aplikasi yang terkenal, kalau kita boleh sebutkan, Gojek, di mana kita bangga-banggakan Gojek, tapi itu sekarang sudah bukan milik Indonesia. Kita punya Bukalapak, tapi juga kebesaran bukan punya orang Indonesia. Sekarang ini yang hebat adalah yang punya mall orang yang di dalam HP. Yang punya ojek adalah yang punya aplikasi. Kalau itu tidak diambil alih sama orang negara, maka sama terjadi seperti sumber daya alam kita. Kita banyak mempunyai sumber daya alam, tapi negara-negara lain yang memilikinya. Begitu juga banyak startup di negara kita. Kalau perbankan tidak dibuka oleh negara kita untuk memberi kesempatan kepada anak muda, saya yakin startup yang lain juga akan dikuasai oleh negara-negara lain. Kita boleh bangga punya Gojek, punya Bukalapak, tapi bukan 100% anak bangsa yang punya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya para pemuda, pengusaha HIPMI yang bisa merubah bangsa dan negara ini. Mungkin itu, terima kasih. Itulah jawaban dari para kandidat untuk meyakinkan agar bisa menjadi ketua umum periode mendatang. 2 orang panelis belum bertanya, karena itu kita akan lanjutkan. Dan jangan kemana-mana, tetap dalam final debat calon ketua umum BPP HIPMI 2019-2022. Satukan semangat, singkirkan perbedaan. Berjuang bersama karena kita Indonesia. Harumkan nama bangsa. Kibarkan merah putih. Saatnya eratkan persatuan, saatnya mandiri. Saya berdiskusi dengan Ajib Hamdani, saya Fajar Widisasono sebagai CEO dan Ajib Hamdani sebagai komisaris. 1 juta nelayan berdaulat. 1 tahun, 1 juta
Sukses bisa diraih siapa saja. Ini pula yang dibuktikan Mardani Haji Mami, anak seorang kepala desa Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Sukses menjadi Bupati Tanah Bumbu 2 periode. Mardani Haji Maming juga berhasil sebagai Ketua Umum APKASI. Syarat pengalaman di bidang pemerintahan serta keberhasilannya di bidang bisnis menjadikan sosok Mardani Haji Maming sangat pas memimpin HIPMI. Bersama Mardani Haji Maming, HIPMI bersinergi membangun ekonomi daerah. Masih bersama saya Tina Talisa dalam final debat calon ketua umum BPP HIPMI periode 2019-2022. Tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari Mbak Afiliani dan sekarang adalah kesempatan bagi para kandidat bersiap-siap mendapatkan pertanyaan dari Prof. Erani. Prof. Erani khususnya akan bertanya terkait dengan lembaga dan sumber daya manusia sebagai keahlian khususnya. Prof. Erani silakan pertanyaannya. Baik. Ketika kandidat tadi bicara mengenai pentingnya sumber daya manusia, saya ada data yang saya kira menarik di sini. Yang pertama, datanya itu rata-rata perusahaan di Indonesia itu jarang yang memberikan pelatihan formal kepada tenaga kerjanya, kurang dari 10%. Di Vietnam 20%, di Filipina 60%, di Cina bahkan 80%. Jadi dari sisi ini saya kira agak berat untuk bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja kalau partisipasi sektor swasta itu kurang. Yang kedua, data yang dimiliki kurang lebih gambarannya begini. Jumlah tenaga kerja asing terampil di Indonesia itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan negara lain. Di Malaysia itu setiap 11 tenaga kerja terampil ada 1 tenaga kerja terampil dari luar negeri. Di Thailand 1:19, di Pakistan 1:58. Di Indonesia berapa? 1:763. Artinya tiap 763 tenaga kerja terampil di Indonesia hanya ada 1 tenaga kerja terampil dari luar negeri. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang akan dilakukan HIPMI ke depan, 3 tahun ke depan untuk memastikan agar partisipasi perusahaan untuk melakukan pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, bagaimana sikap HIPMI menyangkut data tadi itu, di mana tenaga kerja terampil di Indonesia amat sangat terbatas, sementara restriksi tenaga kerja asing di Indonesia lebih berat dibandingkan negara lain. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, untuk segmen ini urutan atau kesempatan giliran berbicara dimulai dari Saudara Ajib, kemudian Saudara Mardani Haji Maming, dan terakhir Saudara Bagas. Silakan Saudara Ajib Hamdani untuk ke depan podium dan menjawab dalam 1 menit 30 detik waktu dimulai sekarang. Terima kasih Prof diskusinya. Yang pertama sebelum tentang bagaimana kita mencari jalan keluarnya adalah sebabnya dulu Prof. Memang sejak tahun 1905 itu sosiolog Belanda sudah melihat potensi masalah ini. J.H. Bema bilang, ketika masih ada mismatching dunia pendidikan dengan dunia usaha, maka akan terjadi namanya intelektual proletar. Dan itulah PR yang belum selesai sampai sekarang. Justru itulah bagaimana HIPMI punya peran strategis. Karena begini Prof, tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan kondisi-kondisi yang ada. Ketika memang dari kualitas SDM yang kurang, seharusnya ada 2 PR. 1 PR sisi kita sebagai pengusaha dan 2 adalah bagaimana pemerintah mengambil peran ini. Karena kalau kita lihat pemerintah sudah cukup bagus. Kemarin Bu Menteri Keuangan mengeluarkan insentif fiskal. Bagaimana ketika perusahaan-perusahaan melakukan sebuah vokasi atau pendidikan SDM, maka dia diberikan insentif pajak. Insentif seperti ini perlu kita dorong dalam konteks pemerintah. Pertama insentif fiskal sudah dikeluarkan, bagaimana selanjutnya insentif moneter maupun insentif regulasi juga harus dikeluarkan. Itu dalam sisi pemerintah. Tetapi bagaimanapun HIPMI harus mengambil peran bagaimana mendorong untuk memberikan afirmasi aktif pemerintah terus mengeluarkan regulasi-regulasinya. Sedangkan dari sisi pengusahanya sendiri adalah bagaimana seperti filosofi HIPMI itu sendiri bahwa development program, educational program memperbanyak pelatihan-pelatihan dan harus mengukur secara kuantitatif bagaimana tingkat kualitas SDM yang ada dan termasuk bagaimana mengukur bukan hanya karyawan tetapi kualitas pengusahanya itu sendiri. Terima kasih Prof.
Bagi para kandidat silakan manfaatkan seoptimal mungkin durasi yang diberikan. Selanjutnya Saudara Mardani Haji Maming, kesempatan untuk meyakinkan atas pertanyaan tersebut. 1 menit 30 detik, silakan manfaatkan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Aryani adalah program Pak Jokowi ada namanya Kartu Indonesia Kerja. Mungkin HIPMI bisa bekerja sama dengan itu, dengan program Kartu Indonesia Kerja, HIPMI bersama-sama dengan pemerintah. Tapi menurut saya yang perlu dirubah dari negara ini adalah mentalnya. Kenapa? Karena mental selama ini dari sejarah peradaban kita bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Nenek moyang kita saja bisa membangun Candi Borobudur yang luar biasa, yang belum ada komputer, belum ada apa-apa, bisa membangun sebesar seperti itu. Kenapa kita sekarang tidak bisa? Dulu kita bisa membangun pesawat, sekarang kita bisa membangun mobil SMK. Berarti menurut saya ada kemunduran dari peradaban bangsa kita. Kita harus sadari itu semuanya. Dan juga kalau kita berbicara masalah Cina, perang dagang Cina dan Amerika, kita juga ikut merasakan dampaknya turunnya harga batu bara, turunnya harga nikel. Itu menurut saya tidak menjadi kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Apakah kita selalu tergantung dengan negara-negara besar? Kita harus mandiri, kita harus berjaya di negara kita sendiri, dan kita harus menjadi orang hebat di negara kita sendiri. Saya yakin kenapa saya masuk dalam HIPMI, karena hanya HIPMI lah yang bisa merubah negara ini kembali kepada kejayaan nenek moyang kita seperti dahulu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mardani Haji Maming. Silakan sekarang kita saksikan maju ke podium Saudara Bagas Adadirga untuk menjawab pertanyaan Prof. Erani. Waktu silakan dimulai ketika Anda menyampaikan kata pertama. Sewaktu saya memulai usaha saya waktu pertama kali, saya bertanya kepada mentor saya. Mentor, bagaimana kalau kita mendidik orang, mendidik karyawan, kemudian suatu saat karyawan itu pergi? Mentor saya menjawab begini, bagaimana kalau mereka tinggal? Jadi intinya memiliki karyawan atau pegawai perusahaan yang mempunyai intelektualitas tinggi dan keahlian itu cukup penting. Saya kebetulan di bidang internasional sebagai ketua bidang, kami sudah melaksanakan program pelatihan. Kami bekerja sama dengan sebuah lembaga nirlaba dari Belanda yang bernama PUM, dalam rangka meningkatkan kapasitas pengusaha muda seluruh Indonesia. Kami waktu itu menandatangani kerjasama mentoring dari mantan CEO Belanda terkemuka untuk masuk ke perusahaan-perusahaan pengusaha muda HIPMI. Dan alhamdulillah hasil itu cukup memberikan hasil dari yang teman-teman levelnya lokal, nasional, dan bahkan sudah ada yang level internasional. Oleh karena itu saya ingin menerangkan bahwa proses mentoring itu merupakan bagian dari 3 pilar kebijakan yang akan saya jalankan di masa depan. Kami memberi bukti, bukan janji. Semakin seru, masing-masing kandidat semakin berusaha menunjukkan kompetensi, kapasitas, pengalaman dirinya terkait dengan siapakah yang dianggap paling layak menjadi Ketua Umum BPP HIPMI ke depan. Kita akan kembali sesaat lagi dalam final debat calon Ketua Umum BPP HIPMI hanya di Kompas TV. Iya Dek, transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh Dek? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung transaksi. Halo, pulsa, mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Sabit terus. BNI.
saya berdiskusi dengan Ajib Hamdani. Saya Fajar Widisasono sebagai CEO dan Ajib Hamdani sebagai komisaris. 1 juta nelayan berdaulat. 1 tahun, 1 juta menang. Sukses bisa diraih siapa saja. Ini pula yang dibuktikan Mardani Haji Mami, anak seorang kepala desa Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Sukses menjadi Bupati Tanah Bumbu 2 periode. Mardani Haji Maming juga berhasil sebagai Ketua Umum APKASI. Syarat pengalaman di bidang pemerintahan serta keberhasilannya di bidang bisnis menjadikan sosok Mardani Haji Maming sangat pas memimpin HIPMI. Bersama Mardani Haji Maming, HIPMI bersinergi membangun ekonomi daerah. Selamat malam pemirsa, tentunya masih bersama dengan saya Tina Talisa dalam final debat calon ketua umum BPP HIPMI periode 2019, periode 2022. Kita sudah sampai ke segmen terakhir, tidak buang waktu, ini adalah kesempatan bagi panelis kita yang ketiga, ayahanda atau senior founder BPP HIPMI. Kita boleh aplaus sekali lagi untuk Bapak Abdul Latif. Pak Abdul Latif, silahkan, ini kesempatan Bapak untuk menguji, mengukur, tanyakan kepada suksesor Anda di generasi yang akan datang ini. Silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai kesinambungan dan pengembangan organisasi. Organizational developments. Calon ketua HIPMI sudah pasti keliling Indonesia. Dan Anda sudah ke 34 provinsi. Apa kesan Anda terhadap masyarakat bisnis Indonesia, ya HIPMI maupun bukan HIPMI, terutama HIPMI tentunya. Pemahaman mereka tentang bisnis dan peranannya dalam pembangunan bangsa yang besar ini. Pertanyaan saya, apakah kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Negara maju, entrepreneurs itu 14%, Indonesia baru 2%. Tapi ada yang bilang 3%. Apa peran saudara ikut membangun negeri, mengembangkan entrepreneurs yang nasionalistik? Kemudian terakhir ini banyak perkembangan luar biasa di dunia luar. Dan banyak pendapat resesi sudah di depan mata. Apa sikap kita? HIPMI harus menjadi mitra pemerintah. Kita butuh stabilitas. Bagaimana kerjasama HIPMI dalam situasi begini dengan pemerintah? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Latif. Di segmen ini urutan menjawabnya mulai dari Saudara Mardani, kemudian Saudara Bagas, dan terakhir Saudara Ajib. Silakan untuk maju ke podium. Saudara Mardani, waktu menjawab 1 menit 30 detik. Kata pertama Anda ucapkan, itulah waktu dihitung mundur. Ya, terima kasih Ayanda Pak Latif, bahwa HIPMI adalah organisasi kader yang melahirkan entrepreneur, nasionalis, patriot, nasionalis, pengisi kemerdekaan yang menjadi tuan rumah sendiri. Saya berkeliling selama hampir 1 bulan, 32 provinsi, di mana saya bertemu saudara-saudara saya di Papua, bertemu saudara-saudara saya di Aceh. Kita mengerti bagaimana orang Aceh, bagaimana orang Papua, dan juga kesempatan-kesempatan anak muda untuk berkembang sesuai yang saya bilang, sampaikan bahwa mental negara ini harus berubah. Kenapa? Karena peradaban kita yang dulu mentalnya sudah luar biasa. Kenapa kita mesti mencontoh negara-negara lain padahal para pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang hebat. Kalau sekarang sumber daya alam kita dikuasai sama orang, kebun dikuasai sama orang, startup dikuasai sama negara-negara lain, apakah kita mau membiarkan kesempatan ini hilang semua untuk bangsa dan negara kita? Ini kesempatannya menurut saya tidak ada suatu perubahan di negara manapun yang bisa berubah tanpa orang muda. Orang mudalah yang bisa berjuang. Orang muda itu ada di mana? Orang muda itu ada di HIPMI. HIPMI lah yang harus menjadi pelopor mengubah bangsa Indonesia ini menjadi patriot, nasionalis, entrepreneur di negara kita sendiri. Terima kasih. Waktu habis. Saudara Bagas Adha Dirga,
Kini kesempatan Anda menjawab pertanyaan dari senior dari founder HIPMI, waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Yang terhormat Ayahanda Abdul Latif, saya berkesempatan untuk keliling Indonesia sejak ada di HIPMI, lebih dari 30 provinsi sudah kami kunjungi. Dan saya juga berkesempatan untuk mengunjungi puluhan negara sejak sebagai Ketua Bidang Internasional BPP HIPMI. Selama puluhan negara tersebut, saya tidak pernah menemukan sebuah negara yang mempunyai sumber daya selengkap Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia terhampar lengkap di sini. Tantangan ke depan adalah bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam maupun manusia tersebut secara optimal. Jawabannya adalah di pelatihan, memperbanyak kemampuan dan meningkatkan entrepreneurship di kalangan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu di masa depan, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin akan hilang, akan tergantikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ekonomi kreatif. Oleh karena itu, HIPMI sebagai garda depan pengusaha muda nasional berperan cukup penting dalam menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang baru, yang sangat kreatif dalam rangka menghadapi perubahan zaman yang kita sebut revolusi industri 4.0. Terima kasih. Sudah dimanfaatkan panggung dan waktunya oleh Saudara Bagas, dan sekarang adalah kesempatan untuk Saudara Ajib Hamdani untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Latif. Silakan, waktunya 1 menit 30 detik dimanfaatkan. Terima kasih Ayahanda Bang Abdul Latif. Kalau pertanyaannya adalah sudah berdaulat atau belum, menurut saya secara subjektif belum. Alat ukurnya adalah bahwa masih banyak sektor-sektor usaha yang kita belum berdaulat. Contoh perbankan, kita masih banyak yang dikuasai oleh luar negeri. Contoh misalnya energi, karena akun kita masih defisit, sektor impor kita masih jauh lebih besar daripada ekspornya misalnya. Ini menjadi PR-PR yang belum selesai dari kita. Dan bagaimana peran HIPMI untuk selanjutnya? HIPMI seharusnya bisa mendesain bidang per bidang, sektor per sektor bisnis apa. Terjadi sebuah paradoks di Indonesia. Indonesia adalah negeri agraris, tapi 76% petani tidak bisa menghasil perbankan. Indonesia adalah negeri maritim, tapi lebih dari 1 juta nelayan kita miskin. Kalau HIPMI bisa hadir terhadap 2 sektor utama itu saja, HIPMI akan punya peran sentral yang begitu luar biasa, Abang. Jadi bagaimana HIPMI bisa mendesain sektor per sektor dan mendesain bisnis dari hulu sampai hilir, setiap nilai tambah dirasakan oleh seluruh kawan-kawan daerah. Dan izin bagaimana ketika kita keliling daerah, Abang, saya punya keluarga besar, saya punya saudara, saya punya sahabat di seluruh Indonesia adalah sebuah keistimewaan. Kalaupun garis tangan saya sebagai seorang ketua umum HIPMI, saya anggap itu sebagai sekedar sebuah bonus dari ketika saya punya begitu banyak saudara. Sekaligus saya mohon doa restu dari seluruh kawan-kawan daerah bahwa kita akan menyelesaikan apa yang telah kita mulai, tapi kita siap bertanding untuk bersanding. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan dari awal sampai akhir. Rasanya layak banget, kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk para kandidat. Dan kini kita juga ingin memberikan kesempatan tanggapan dari senior para calon ketua umum ini. Bang Erwin Aksa akan menyampaikan tanggapan untuk para kandidat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2008-2011. Silakan Bang Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Latif, Mbak Afi, Prof. Herani, ada Ketua Umum Bahlil dan seluruh jajarannya. Saya merasa bangga karena malam hari ini HIPMI bisa memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa HIPMI memiliki kader-kader yang luar biasa, talenta-talenta, dan inilah yang memiliki kemampuan untuk membawa anak-anak muda ke depan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku usaha dan bisa menjadi orang-orang yang menjalankan dan membangun ekonomi bangsa kita. Saya sebagai senior HIPMI bangga sekali bahwa apa yang telah dilakukan oleh pengurus sekarang ini, bahwa membawa seluruh kandidat ke seluruh daerah, melihat bagaimana potensi daerah dari Sabang sampai Merauke, dan yang paling penting adalah bagaimana para calon ketua umum melihat
daerah-daerah kita yang sangat berpotensi. Calon ketua umum yang akan datang harus bisa membawa HIPMI lebih baik dari sekarang ini. Setiap zaman ketua HIPMI pasti ada sesuatu yang lebih baik, dan di zaman ketua umum Bahlil ini sangat luar biasa, banyak hal yang diperbaiki. Mulai dari kepengurusan dan juga bagaimana membangun kaderisasi itu sangat bagus sekali dibangun oleh ketua umum Bahlil. Oleh karena itu ke depan saya kira tantangannya banyak sekali, dan saya berharap ketua umum yang akan datang bisa merangkul, bisa menggandeng seluruh kader-kader yang ada. Terima kasih. Terima kasih banyak Erwin Aksa, Ketua Umum BPP HIPMI 2008-2011. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir, kami mengundang panelis untuk naik ke atas panggung nantinya tentu dengan para kandidat. Karena saya meyakini sebetulnya di sini adem tapi suhu persaingannya hangat, betul? Betul. Harapannya suhu persaingan hangat tapi harapannya kebersamaan yang lebih hangat. Tepuk tangan untuk seluruh pengurus, kader-kader HIPMI, BPP, BPD, dan Munas akan berlangsung di Jakarta 16-17 September nanti. Saat itu pula lah kita akan mengetahui siapa yang akan memimpin HIPMI periode 2019-2022. Saya Tina Talisa mengucapkan terima kasih para panelis, hadirin, pemirsa, dan tentu seluruh kader HIPMI. Dan tepuk tangan paling meriah mari kita berikan kepada 3 orang kandidat kita, Saudara Bagas, Saudara Ajib, dan Saudara Mardhani Haji Maming. Penampilan terakhir kita saksikan Marcel dengan Semusim. Semuanya telah terjadi, cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah menepis cerita indah. Semusim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu, tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Tak pernah ku bayangkan